Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Julia Jamil dengan NIM 42122111031 dari kelas Mekatronika B Malang semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang desain dari judul PBL, sistem alarm monitoring alarm system pada mesin CIM atau inspection testing. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program, desain program dan juga desain UI atau visualisasi dari program tersebut. Pertama-tama, saya akan memaparkan desain sistem kontrol dan monitoring yang menggunakan bahasa pemrograman C++, C# dengan library Easy Modbus yang diintegrasikan dengan sistem Modbus TCP/IP. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan antarmuka pengguna atau user interface yang dapat mengontrol dan memantau status sistem otomasi secara real time, serta menunjukkan interaksi langsung antara perangkat keras industri seperti sensor dan juga aktuator dengan perangkat lunak buatan sendiri yang sudah saya desain. Selanjutnya, sebelum masuk ke desain program, saya akan membahas sedikit mengenai Modbus TCP/IP, yaitu protokol komunikasi industri yang sangat populer. Populer. Modbus merupakan protokol komunikasi yang berbasis master and slave atau client dan server yang memungkinkan pertukaran data antara komputer HMI, PLC, antara komputer HMI dan perangkat field lainnya. Modbus TCP/IP adalah versi modern dari Modbus yang berjalan melalui jaringan Ethernet. Komunikasi yang dilakukan menggunakan alamat IP dan port TCP502. Ada dua jenis data penting dalam Modbus, yang itu file dan juga holding register ataupun input register. Arsitektur sistem pada proyek kali ini yaitu menggunakan PC ataupun laptop yang menjalankan program SIP/SAP sebagai Modbus client dan juga modul I/O Wago sebagai Modbus server. Kemudian ada jaringan Ethernet lokal ataupun LAN. Sensor dan aktuator seperti sensor atau aktuator yang digunakan itu seperti sensor benda, electric sensor, silinder pneumatik, vakum, dan rotary table conveyor. Struktur programnya di sini mengkoneksikan ke server Modbus menggunakan alamat IP yaitu 192.168.1.3 menghubungkan program ke Modbus. Selanjutnya, ini adalah input-input yang sudah dimasukkan ke dalam program mulai dari SB0 sampai ke SB18. Kemudian di sini adalah program integrasi atau komunikasi ke Modbus-nya menggunakan Modbus klien dengan alamat IP 192.168.1.3. Kemudian ini adalah program siklusnya. Program ini menggunakan program ini menggunakan timer cycle tick sebagai siklus otomatis yang berjalan setiap interval waktu tertentu. Logika step otomasinya yaitu conveyor berhenti saat sensor benda aktif, meja rotary bergerak untuk proses pick dan press, vakum aktif untuk mengambil benda, silinder naik turun untuk mengecek produk. Rotary memindahkan benda ke conveyor sebelumnya,
dan mengangkut benda ke posisi akhir. Dan ada lampu indikator yang menunjukkan status dari proses tersebut. Selanjutnya di sini ada input-input yang sebelumnya sudah ada di atas tadi. Ini di private void read file input terdapat SB0 yaitu sensor stop, SB1 sensor stop 2, SB2 sensor proximity untuk posisi front, dan untuk posisi front ada SB3 sensor proximity posisi back, ada SB4 sensor benda, SB5 sensor cycle untuk peak, SB6 sensor cycle untuk place. Selanjutnya ada SB7 sensor vakum, SB8 ada sensor fotoelektrik, dan ada SB9 untuk sensor silinder up, SB10 untuk sensor silinder down, SB11 tetap digunakan, SB12 sensor silinder untuk mengepus material reject, sensor SB13 ada sensor silinder back untuk maksimum, dan sensor SB15 sensor silinder untuk back minimum, ada SB17 untuk button start dan SB18 untuk button stop. Di private void ini adalah mengaktifkan atau mengontrol output, di mana output-output yang terkontrol itu ada rotary silinder rotary forward, ada silinder rotary backward, ada conveyor A, ada conveyor B, dan ada silinder A, silinder B, vakum, silinder up, silinder down, silinder check material, ada tower lamp, light lamp green, button start green, button stop red, dan tower light red. Tower light red. Ini adalah program siklus di mana jika SB18 aktif maka akan mengaktifkan kondisi-kondisi seperti ini. Conveyor up false, battery forward false, battery backward false, vacuum false, cylinder up false, cylinder down false, cylinder check false, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kondisi dari awal atau kondisi awal benda terdeteksi dan SB4 aktif, SB17 dan SB4 aktif, maka konselor akan menyala. Dan ini dianggap sebagai step 1. Kemudian ada dengan syarat step 1 sebelumnya akan mengaktifkan rotary forward, dan mengaktifkan rotary backward. Selanjutnya itu akan dinamakan step 2, dan step 2 akan mengaktifkan vakum dan dinamakan dengan step 3. Kemudian jika step 3 sudah selesai dan SB5 dan juga SB7 aktif secara bersamaan, maka silinder rotary forward akan aktif dan juga silinder backward akan aktif, non-aktif, dan akan dinamakan dengan step. Selanjutnya akan step 4 aktif dan bersamaan dengan SB8 aktif, maka vakum akan non-aktif, rotary forward juga non-aktif, kemudian mengaktifkan rotary backward, yang kemudian akan dinamakan dengan step 5. Selanjutnya, step 5 terpenuhi dan juga SB5, SB10 aktif secara bersamaan, maka kondisi selanjutnya adalah silinder up aktif dan akan dinamakan dengan step 6. Jika step 6 aktif dan dibarengi dengan SB9 aktif, maka silinder up akan nonaktif atau turun dan silinder check akan aktif, yang kemudian akan dinamakan dengan step 7. Step 7 akan mengaktifkan silinder down yang dinamakan step 8. Step 8 jika aktif bersamaan dengan SB10, maka akan membuat rotary backward
false dan rotary forward true. Dan juga silinder cek akan false, yang kemudian akan dinamakan dengan silinder dinamakan dengan step 9. Jika step 9 aktif dan dibarengi dengan SB6, maka kondisi yang akan terjadi adalah rotary backward true, rotary forward false, vacuum true, silinder down false, silinder up false, dan akan dinamakan dengan step 10. Jika step 10 aktif bersamaan dengan SB5 dan juga SB4, maka kondisi yang akan terjadi adalah rotary backward false, rotary forward true, dan vacuum false, yang kemudian dinamakan dengan step 11. Selanjutnya ada step 11 yang jika aktif bersamaan dengan SB6. Jika kondisi ini terjadi, maka konveyor A akan true, silinder B akan false, dan kondisi tersebut dinamakan dengan step 12. Step 12, jika aktif bersamaan dengan SB3, maka yang akan terjadi adalah konveyor A false, tower light green false, dan button start green false. Dan kembali ke step 0. Ini adalah penjelasan atau desain tentang program untuk alarm sistem monitoring mesin CIM inspection testing atau inspection station. Selanjutnya saya akan menampilkan GUI atau desain visualisasi dari project ini. Sebelum ke desainnya, di sini saya akan menyebutkan keunggulan program menggunakan Modbus TCP, sehingga tidak perlu tambahan hardware serial seperti FS485. Modular dan juga mudah dikembangkan, bisa diintegrasikan dengan HMI, SCADA, ataupun Home Assistant. Mudah dibug karena ada pembacaan sensor dan tombol start ataupun stop secara real time. Pengembangan ke depannya pada proyek ini yaitu menambahkan fitur logging dan data historis, integrasi dengan grafik monitor, dan visualisasi status perangkat secara langsung di HM atau berbasis web, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ini merupakan desain UI yang telah saya buat, yaitu struktur dari desain ini yaitu ada panel input. Panel input ini mendeteksi sensor dan tombol UI baris pertama yang diberi label input. Bagian ini menampilkan status dari berbagai tombol dan juga sensor yang terhubung ke sistem secara otomasi. Komponen-komponennya yaitu antara lain dapat tombol stop 1 dan juga tombol stop 2. Tombol emergency stop yang jika ditekan akan mematikan seluruh sistem ataupun sebagai pengaman. Kemudian ada front dan back. Front dan back ini adalah sensor batas atau proximity untuk silinder rotary. Selanjutnya ada benda. Sensor yaitu sensor untuk mendeteksi keberadaan benda. Apakah benda tersebut ada di posisi ataupun tidak. Selanjutnya ada pick and place. Ini adalah sensor atau limit switch untuk mendeteksi posisi silinder ataupun gripper. Setiap tombol ditampilkan dalam bentuk persegi berwarna gelap yang akan berubah warna saat aktif maupun tidak aktif, yang mempresentasikan status boolean ataupun input digital yang dibaca dari alamat Modbus tertentu atau read point. Kemudian ada panel output atau aktuator ataupun kontrol aktuator yang diberi label output.
Panel ini menunjukkan output-output dari device yang sedang dikontrol. Aktuator yang tersedia antara lain yaitu ada konveyor A dan konveyor B untuk menggerakkan produk masuk dan keluar, forward, dan juga reverse. Ini digunakan untuk menggerakkan meja rotary ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada vakum, yaitu sistem vakum yang mengambil dan memindahkan benda. Silinder A dan silinder B, yaitu kontrol aktuasi pneumatik yang akan naik, turun, ataupun maju mundur. Program akan mengubah status coil di wago menggunakan fungsi C#, atau Modbus Client. Output ini sangat penting untuk mengontrol alur proses otomatis. Selanjutnya ada panel alarm yang diberi label alarm, yaitu menampilkan status alarm seperti kesalahan sensor, posisi silinder yang tidak sesuai, emergency stop aktif, benda yang tidak terdeteksi pada posisi tertentu. Panel ini akan aktif jika terjadi kondisi abnormal atau sesuatu yang tidak biasa yang dihubungkan dengan indikator seperti LED ataupun juga buzzer yang ada pada mesin. Selanjutnya, pada QI ini saya bagi menjadi 3 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada bagian input, output, dan juga alarm. Hal ini mengikuti konsep standar arsitektur SCADA ataupun HMI, di mana input digunakan untuk menampilkan status dari perangkat sensor dan tombol, output untuk mengontrol aktuator seperti motor, silinder, ataupun sistem vakum, dan alarm untuk menunjukkan status abnormal yang memerlukan perhatian operator. Warna atau tombol indikator warna tombol yang gelap saat off dan dapat jadi hijau atau terang saat on. Hijau menandakan posisi normal ataupun aman dan juga berjalan sesuai yang mengikuti warna standar industri, yaitu hijau on atau aman, merah off ataupun alarm, kuning warning ataupun delay, dan biru untuk manual mode. Tujuan dari pembedaan warna ini untuk memudahkan operator mengenali kondisi sistem dalam waktu kurang dari 1 detik ataupun face recognition. Penamaan label pada QI ini merupakan standarisasi penamaan yang saya sengaja menggunakan label yang sederhana, ringkas, dan juga deskriptif, misalnya seperti stop 1, stop 2, font, back, benda, peak, and place. Ini untuk alasan mengurangi kesalahan operator saat penggunaan saat kondisi darurat. Urutan penempatan tombol dan panel dari kiri ke kanan. Alasannya yaitu input dan output disusun secara horizontal dari kiri ke kanan karena ini adalah arah membaca alami, yaitu left to right untuk pengguna Indonesia. Output di bawah dari urutan output di bawah urutan input, yaitu agar operator bisa membaca status input dulu baru mengambil aksi kontrol ataupun bottom up processing. Desain ini konsisten dengan prinsip ergonomi HMI dari ISA 101, yaitu high priority content. Input status emergency harus diletakkan di posisi atas, control button di bawah agar operator fokus dan tangan berada di area rendah saat interaksi. Selanjutnya ada
Desain tombol simetris dan grid. Di sini saya mendesain tombol secara simetris dan grid based dengan alasan agar simetris dan juga profesional, mudah dikenali letaknya, mencegah klik salah tombol atau misklik. Selanjutnya mengikuti prinsip desain Pitts Law. Semakin besar dan teratur target visual, semakin cepat dan akurat pengguna dapat mengaksesnya. Selanjutnya adalah desain ini sesuai kognisi manusia. Ataupun program ini mempertimbangkan cognitive load theory, yaitu teori di mana menyediakan informasi yang relevan saja, tidak ada elemen visual berlebihan, informasi dikelompokkan berdasarkan fungsi, bukan letak fisik kabel. Dengan begitu, antarmuka ini membuat operator baru sekalipun bisa belajar cepat karena logika desainnya natural dan terarah. Kemudian keunggulan dari sistem ini yaitu real time dan juga feedback. Status sensor dan output dapat dilihat langsung di UI. Integrasi yang mudah, yaitu bisa dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi HMI berbasis web ataupun SCADA. User friendly, yaitu pengguna tidak perlu memahami program low level untuk melihat proses. Modular design, fungsi seperti konveyor, silinder, dan alarm dikemas dalam metode-metode terpisah, yaitu memudahkan debugging. Yang lain alasan lainnya, keunggulan lainnya yaitu scalable. Bisa ditambah input ataupun output lebih banyak dengan mengubah jumlah coil ataupun register. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai desain aplikasi kontrol dan monitoring berbasis SISAP dengan menggunakan Modbus TCP. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.